Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin sharing mengenai rahasia doa yang mustajab. Nah, sesungguhnya Allah Maha mendengar doa-doa hambanya. Dan di sini saya ingin sharing apa sih rahasia doa itu terkabul gitu. Rahasia doa terkabul adalah yakin. Meskipun kita banyak wirid, sampai puluhan ribu wirid kita bacakan, tapi kalau dalam hati kita masih ada keraguan, masih ada pertanyaan, masih gak yakin, itu akan sia-sia doa kita. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, ketika berdoa, yakinlah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Seperti itu. Nah, Allah senang kalau kita berdoa itu jelas gitu kan. Maksudnya jelas di sini, kita berdoa tidak muter-muter, kita tidak berdoa yang sifatnya mengatur Allah gitu. Jadi kadang manusia nggak sadar gitu. Banyak ulama bilang setelah mereka perhatikan gitu kan, kebanyakan orang bukan meminta tapi ngatur Allah gitu. Maksudnya ngatur Allah di sini, ketika mereka berdoa, mereka minta misalnya seperti ini ya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, dagangan hamba hari ini dilariskan gitu kan. Hamba mohon kepadamu, kos-kosan, sewaan kontrakan saya semuanya penuh gitu kan. Ya Allah, semoga suami saya bulan ini ngasihnya lebih banyak, kayak gitu-gitu. Misalnya itu kan. Kalau misalnya ada malaikat bertanya, itu permintaan kamu itu dari semua yang kamu minta itu tujuannya apa gitu kan. Terus akhirnya dia menjawab, saya ingin berangkat haji dan memberangkatkan keluargaku ke haji gitu kan. Terus kata malaikat, kenapa kamu gak langsung aja berdoa yang jelas, minta sama Allah tuh kalau kamu memang pengen berangkat haji dan kamu pengen bisa berangkatin haji keluarga kamu, ibu kamu, ayah kamu, seperti itu. Rata-rata manusia gak sadar mereka bukan sedang berdoa tapi sedang mengatur Allah gitu. Contohnya seperti ini, kalau saya analogikan gitu kan. Misalnya ada seorang suami pulang kerja gitu kan, terus dia merasa lapar, ke istrinya minta gini, Ma, tolong ambilkan piring. Terusnya lagi, tolong ambilkan sendok, tolong ambilkan gelas, tolong ambilkan garpu. Istrinya kebingungan sampai bolak-balik dapur gitu kan, ke meja makan gitu kan. Mas, sebenarnya kamu ini minta apa gitu loh. Terus suaminya bilang, saya mau makan. Terus istrinya bilang, kenapa kamu gak bilang aja kamu mau makan? Otomatis saya siapkan semuanya. Saya siapkan piringnya, saya siapkan gelasnya, saya siapkan sendoknya, garpunya, semuanya gitu kan. Nah, seperti doa kita juga ke Allah seperti itu. Kita muter-muter aja kayak gitu kan. Nah, kayak doa itu Allah sukanya yang jujur, itu satu. Kedua, Allah suka doa kita yang jelas, detail. Kayak misalnya gini loh, apa sih yang menjadi hajat kita gitu. Kadang kita doanya terlalu abstrak. Maksudnya terlalu abstrak tuh kayak gini, ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang sukses gitu kan. Ya Allah, bulan ini aku pengen gajiku besar gitu kan, segala macam.
tapi nggak pernah jelas, dia nggak pernah tahu berapa sih gaji yang dia inginkan gitu, apa sih yang sebetulnya dia inginkan, berapa banyak uang yang dia inginkan gitu loh. Kadang manusia nggak pernah tahu gitu loh, nggak pernah tahu uang yang banyak itu menurut mereka itu berapa. Tapi kalau ditanya mereka mau uang berapa, mereka selalu bilang uang yang banyak, seperti itu. Tapi mereka nggak pernah tahu kalau ditanya uang yang banyak menurut versi kamu ini berapa banyak gitu kan. Nah, kalau seperti itu, kalau doanya masih seperti itu otomatis akan sulit terkabul, karena doa kamu tuh terlalu abstrak gitu loh, terlalu abu-abu gitu loh. Sekarang kalau misalnya kamu minta, ya Allah, berikan saya uang yang banyak gitu kan, terus tiba-tiba Allah kasih kamu uang 2 juta sebulan gitu kan, terus kamu masih ngeluh gitu, ya kok saya dapatnya cuma 2 juta gitu kan, segala macam. Terus Allah kasih 5 juta, kamu masih ngeluh juga, ya kan. Allah kasih 10 juta, kamu masih berkeluh kesah juga gitu kan. Nah, di sini kan abstrak, ya kan. Kalau kita cuma mintanya sukses buat kamu tuh apa sih? Karena sukses menurut orang itu kadarnya berbeda-beda, ya kan. Begitu juga dengan penghasilan. Penghasilan ada yang menurut orang dia 5 juta per bulan itu dia udah merasa sukses dengan penghasilan sebesar itu. Ada orang yang 20 juta dia baru merasa sukses, ya kan, penghasilannya sudah sebesar itu. Tapi ada juga porsinya orang yang penghasilannya minimal 1 miliar per bulan, itu baru dikatakan sukses. Jadi kadar tolak ukur kesuksesan untuk seseorang itu berbeda-beda gitu. Jadi disitulah kenapa kita harus detail sama Allah, kita harus benar-benar minta detail sama Allah. Kalau kita mau minta mobil, ya kita mintanya mobil, fokus mobil. Kalau kita mintanya mau naik haji, kita bilang fokus mau naik haji. Kalau kitanya mau minta rumah, ya kita minta rumah gitu. Tapi kalau boleh saya sarankan, yang bisa mencakup semua adalah kita punya penghasilan misalnya yang bisa, oh nanti kan dengan uang ini, dengan penghasilan sekian ini kita bisa buat mencukupi kebutuhan sehari-hari itu, bisa membantu orang lain juga, bisa membangun pondok pesantren, bisa membangun rumah Quran gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya ya doanya lebih jujur, lebih jelas gitu. Dan ada faktor pendukung doa gitu. Ini bisa disebut juga password atau kata sandi doa. Ini mungkin orang juga kurang sadar gitu kan. Apa sih password atau sandi doa itu? Sebenarnya berpuasa gitu. Jadi Allah berjanji siapa hambanya yang berdoa sambil dia berpuasa itu akan terkabul gitu kan. Itu sangat mustajab. Nah, jadi cobalah kalau misalnya kalau kita nunggu bulan Ramadan itu kan puasa pasti lama banget ya. Kita berdoa yang paling mustajab gitu ya, bisa sambil berpuasa. Nah, waktu doa, kapan sih waktu berdoa yang mustajab gitu? Di sini ada 3 waktu berdoa yang paling mustajab. 1 adalah pada saat tengah malam tiba atau lebih sedikit gitu ya, kurang lebih dari jam 12 ke atas. Itu betul waktu puncak doa yang paling bagus, yang paling mustajab untuk berdoa, tengah malam atau lebih sedikit ya. Terus yang kedua selepas maghrib dan menjelang subuh. Itu 3 waktu doa yang paling mustajab. Tengah malam atau lebih sedikit, setelah sholat maghrib, dan menjelang subuh.
kalau dihitung dengan bulan yang paling mustajab untuk berdoa itu ada di bulan Ramadan, di bulan Rajab, dan di bulan Maulid Nabi itu. Nah, begitu juga tempat yang paling mustajab untuk berdoa itu kalau di Saudi itu kan banyak ya, seperti di Babu Salam gitu, Masjidil Haram, atau di Raudhah kayak gitu. Kalau di Indonesia ini adalah di masjid-masjid paling tua umurnya. Kenapa? Karena masjid itu dianggap masjid yang paling lama, sudah berpuluh-puluh tahun dipakai untuk beribadah gitu. Nah, di sini yang paling penting lagi berdoa itu ada etikanya ya. Etika dalam berdoa. Apakah selama ini kita berdoa setelah sholat langsung kita berdoa meminta gitu kan? Seperti misalnya kalau saya analogikan, kita sebagai tuan rumah, lalu ada tamu yang datang mau punya tujuan meminta tolong, atau ada tujuan mau pinjam uang, atau ada keperluan, dia pasti akan mengetuk pintu kan untuk pertama-tama gitu kan. Nah, setelah dia mengetuk pintu dengan pelan, otomatis tuan rumah akan mempersilahkan masuk ya kan. Nah, mempersilahkan masuk ini otomatis kita bilang apa? Bilang terima kasih ya. Terima kasih sudah diberi izin untuk bisa masuk gitu kan, dimasukkan ke rumah si tuan rumah gitu kan. Itu maksudnya kita berterima kasih dulu sama Allah. Kita memuji Allah dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Nah, setelah itu dipersilahkan duduk kan oleh tuan rumah. Lalu si tamu ini mengucapkan mohon maaf apabila kedatangan saya ini mengganggu si tuan rumah gitu kan misalnya. Nah, maksudnya meminta maaf ini kita sebelum berdoa itu setelah mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, berterima kasih, terus kita meminta maaf, yaitu dengan istighfar sama Allah, beristighfar atas segala dosa-dosa kita gitu kan. Nah, setelah beristighfar kita belum langsung ke pokok inti tujuan kita gitu kan. Nah, misalnya si tuan rumah itu punya suatu kebanggaan di rumahnya atau punya kesayangan, misalnya kalau punya kebanggaan dia punya sebuah koleksi Gucci gitu kan yang bagus-bagus, itu kita bisa bilang wah Gucci-nya klasik ya, indah, futuristik, apa segala macam yang membuat hati dia senang, dan otomatis dia akan senang. Ataupun misalnya si tuan rumah mempunyai anak yang lucu gitu kan, kita menyapa dia, menyanjung anaknya gitu kan dengan kata-kata yang bikin si tuan rumah itu seneng gitu sebagai orang tuanya gitu. Misalnya kayak wah anaknya ganteng ya, soleh gitu, pinter ya katanya. Otomatis si orang tua merasa si kesayangannya itu telah disanjung-sanjung ya kan. Nah, begitu juga dengan kita menyanjung, selalu kita menyanjung Allah, selalu kita menyanjung kekasih Allah, kesayangan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Otomatis Allah akan merasa senang, Allah akan merasa bahagia dengan tamu yang budiman seperti ini ya kan. Kita alhamdulillahirabbil alamin, mengucap syukur alhamdulillah, terus kita beristighfar, kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita, lalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih dan kesayangan Allah. Lalu disitulah baru kita inti doa gitu. Jadi langsung kita meminta apa, hajat kita apa gitu kan. Terus setelah itu, setelah dikabulkan
baru kita bilang alhamdulillahirobbilalamin lagi, ditutup dengan mengucapkan terima kasih lagi gitu. Nah, begitu juga doa. Mungkin selama ini kita belum paham gitu kan, prosedur doa itu seperti apa. Ya itu tadi gitu kan, diawali dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin sama Allah, terus beristighfar, bersolawat, menyanjung kekasihnya Allah. Lalu inti doa kita apa disebutkan dan ditutup lagi dengan alhamdulillahirobbilalamin. Nah, seperti itu. Dan puncak yang paling penting dari semua kelengkapan doa-doa yang tadi saya sebutkan itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan adalah kunci yang paling mahal di sini ya. Betul-betul tidak ada lagi dalam hati ada rasa pertanyaan atau keraguan, apakah doa saya akan dikabulkan atau kapan ya doa saya akan dikabulkan. Itu kita nggak perlu, biarkan Allah yang mengatur dengan caranya kapan Allah mau mengabulkan. Itu bukan urusan kita, jadi kita nggak usah ngatur Allah, biarin semuanya serahin ke Allah. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita dan kapan waktu yang Allah akan kabulkan doa kita gitu. Jadi biarin aja, kita serahin sama Allah. Nah, dari semua yang saya bilang ke teman-teman tadi, saya ingin teman-teman mencoba untuk berdoa seperti itu, yang mungkin awalnya doanya terburu-buru, tergesa-gesa, itu Allah tahu banget gitu ya. Oh ya, saya ada yang lupa tadi, selain itu doa itu kita seperti sedang sholat ya. Itu doa itu seperti sedang sholat. Kita kan kalau mau sholat, kita pasti bersuci dulu ya kan, punya wudhu gitu kan, pakai baju yang rapi gitu kan, terus kita menghadap kiblat gitu. Sholat juga sebenarnya doa gitu. Nah, makanya kita pada saat berdoa pun coba kita ada etikanya, pakai baju yang menutup aurat gitu kan, terus menghadap kiblat gitu kan, terus memakai baju yang rapi gitu kan. Nah, itu kalau kita sudah melakukan itu semua, insya Allah doa kita akan dijabah. Yakin yang tadi saya maksud itu adalah yakin bukan misalnya hari ini kita berdoa, hari ini kita doa kita dikabulkan gitu, bukan gitu maksudnya. Jadi kita benar-benar yakin sampai titik penghabisan. Kalau kita nggak minta sama Allah, lantas kita harus minta ke siapa lagi gitu selain Allah gitu. Nah, di sini ada juga orang yang berdoa berawal dari mungkin dia merasa banyak dosa gitu kan, mungkin dia merasa membaca Al-Qur'annya belum terlalu fasih gitu kan, atau misalnya dia nggak ngerti cara berdoa yang baik gitu kan. Lalu orang ini datang ke seorang ulama atau kiai yang soleh, yang dianggapnya adalah ulama atau kiai yang lebih dekat dengan Allah. Lalu di situ dia dimintakan doa oleh kiai tersebut atau meminta rekomendasi gitu ya. Jadi mendatangi kiai atau ulama yang soleh ini yang dianggapnya sebagai wali Allah, yang lebih dekat dengan Allah. Maksudnya di sini bukan orang itu meminta doa kepada kiai tersebut gitu kan, tapi seperti meminta rekomendasi gitu. Kalau misalnya di suatu kampung ada mau ada pembangunan pondok pesantren atau rumah Quran atau masjid gitu ya, lalu si panitia pasti akan mencari orang yang kenal dengan orang kaya yang berada di daerah itu gitu kan. Otomatis pada saat pengajuan proposal, kalau yang mengajukannya adalah orang yang sudah kenal dengan si donatur tadi, si orang kaya tadi, otomatis pengkabulan approval si proposal itu akan lebih cepat ya kan, dibandingkan
dengan orang yang belum kenal sama sekali, otomatis kan harus benar-benar dilihat dulu, diproses dulu sampai makan waktu, dan itu pun belum tentu di approve atau disetujui gitu kan, karena takutnya kayak gimana gitu kan. Nah begitu juga dengan orang yang datang ke seorang kiai ini, seorang ulama yang dianggap sebagai waliullah, lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah. Nah minta doa seperti itu. Ini bisa disebut juga dengan tawasul ya. Tawasul, kita minta rekomendasi, kita minta didoakan oleh orang yang tadi saya bilang, itu juga nggak apa-apa gitu. Sambil kita juga bisa banyak belajar ke ulama atau kiai tersebut, gimana sih caranya kita biar kita tuh bisa berhijrah ke jalan yang lebih baik. Otomatis kita pun bisa meminta doa yang insya Allah bisa diijabahnya sama dengan seperti orang-orang sufi gitu ya, orang-orang yang dianggap soleh, lebih dekat dengan Allah gitu. Nah di sini puncaknya Allah itu betul-betul mencintai seorang wali Allah gitu, wali Allah. Kenapa? Karena wali Allah itu dianggap orang-orang yang selalu mensyukuri apapun kehendak Allah gitu kan, gak pernah berkeluh kesah gitu. Dan intinya dari semua yang saya sharingkan tadi, saya ingin memberitahu satu kalimat yang membuat saya tersentuh. Dan Allah bilang seperti ini, barang siapa yang sehari-harinya hanya sibuk berzikir sampai dia lupa meminta sama Allah, meminta apa yang menjadi hajatnya, justru itulah orang yang akan diberi sama Allah sesuatu yang paling hebat gitu, dibanding orang yang minta, meskipun Allah suka kalau hambanya meminta gitu. Seperti contohnya seorang ibu punya 3 orang anak gitu kan. Yang anak pertama minta mobil, yang anak kedua minta rumah. Terus pada saat ibunya bertanya ke anak yang ketiga, tapi anak yang ketiga cuman bilang, saya nggak minta apa-apa mah, saya cuman minta mama mengampuni dosa-dosa aku aja, mama maafin dosa-dosa aku aja. Jadi niatnya cuman pengen bikin orang tuanya seneng gitu. Dan otomatis si orang tua ini, meskipun dia sayang sama ketiga anaknya, otomatis mungkin teman-teman bisa nebak gitu, si ibu ini akan lebih sayang sama siapa gitu dari ketiga anaknya ini. Pasti otomatis yang ketiga kan, karena pada saat dia menawarkan sesuatu, anaknya malah membuat hatinya senang gitu kan. Dia nggak minta apa-apa, nggak nuntut apa-apa sama ibunya, dia hanya minta diampuni dosa-dosanya, dimaafkan dosa-dosanya sama orang tuanya gitu kan. Otomatis si orang tua ini, si ibu ini akan memberikan yang jauh lebih baik, lebih hebat dari anak pertama dan anak kedua tadi gitu kan. Begitu juga Allah gitu. Pada saat kita terus aja sibuk berzikir, sibuk mengingat Allah, sampai kita lupa gitu loh kita minta apa gitu. Sementara kita ini selama ini kita banyak minta, kita cuma sibuk dengan kesenangan diri kita gitu. Coba deh, kuncinya kita sibuk dengan mencari apa yang disenangi Allah, kita akan bahagia dunia akhirat kok. Tapi kalau kita cuma sibuk mencari kesenangan sendiri, itu akan melelahkan. Itu sharing-sharing saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.